Ya, pekan ini pemerintah kembali menuai sorotan pasca pernyataan Seska Pramono Anung dalam Hari Pers Nasional yang menyebut pemerintah membutuhkan kritikan pedas. Presiden Jokowi pun meminta masyarakat untuk aktif melontarkan kritik terutama terhadap kinerja lembaga-lembaga masyarakat ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Namun publik justru mempertanyakan maksud pemerintah ingin dikritik karena banyak kasus mengkritisi pemerintah justru dipolisikan dengan pasal penghasutan atau undang-undang ITE. Tidak sedikit kemudian yang juga menyinggung masih ada buzzer-buzzer politik yang kerap kali menyerang orang-orang yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bagaimana media melihat refleksi Hari Pers kemarin, terutama ketika kita tahu bahwa polemik kritik ini justru menjadi perbincangan dan ditanggapi oleh banyak pihak. Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Mas Revolusi Riza, Wapemret CNN Indonesia TV, dan juga Mas Anugrah Perkasa atau Mas Nugi, redaktur pelaksana cnnindonesia.com. Selamat malam Mas Revo, Mas Nugi. Selamat malam, Rehat. Selamat malam, Rehat. Oke, baik. Suara Anda nggak begitu kedengaran di saya. Oke, di Mas Revo lebih kedengaran. Mungkin sambil kita berlangsung, Mas Revo mungkin nanti bisa dibantu untuk diperbaiki audionya. Jadi saya mungkin ke Mas Nugi terlebih dahulu deh kalau begitu. Mas Nugi, ini kita lihat pernyataan Seska meskipun dalam rangka Hari Pers ya, yang pemerintah menginginkan kritik yang pedas gitu ya. Dan juga dari Presiden yang juga meminta untuk dikritik. Ini kan ternyata menjadi bola panas, dikomentari juga oleh banyak tokoh, Pak SBY hingga JK juga ikut berkomentar. Ini apakah provokasi saja atau memang sudah indikasi bahwa memang kebebasan berpendapat mengkritik di era Presiden Jokowi ini sudah berada di titik yang membahayakan? Mas Nugi dulu. Baik, terima kasih. Saya kira kritik yang disampaikan oleh Pramono Anung sudah dilakukan sejak Jokowi menjabat 5 tahun yang lalu ya, sejak 2014. Bahkan sampai sekarang masih dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil atau pers sendiri. Nah, saya khawatir justru yang tidak dilakukan pemerintah adalah ketika kritik sudah disampaikan, mereka tidak mendengarkan dengan baik. Banyak kasus yang sebenarnya sudah disampaikan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya ambil contoh kasus dari kasus Papua, kasus tanah, kemudian kasus kriminalisasi dan juga kekerasan terhadap wartawan sendiri juga. Itu juga pernah disampaikan, artinya sudah disampaikan secara sehat dan publik luas sudah tahu. Kasus-kasus pelanggaran HAM misalnya. Nah, saya justru mempertanyakan kurang pedas apa lagi sebenarnya kritik yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan media sendiri. Yang jadi pertanyaan adalah, itu betul saya kira Pak JK ketika bilang bagaimana caranya supaya kita mengkritik pemerintah tapi tidak dilakukan kriminalisasi. Dari 2018, 2019 sampai 2020 kekerasan terhadap wartawan atau pegiat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah itu banyak sekali dugaan kekerasan terhadap aparat yang dilakukan oleh aparat terhadap media atau pada wartawan ketika dia menyampaikan sesuatu yang kritis terhadap pemerintah. Nah, saya justru mempertanyakan kritik macam apa lagi yang diperlukan oleh pemerintah dan mengapa mereka tidak mendengarkan. Oke, Mas Nugi tidak melihat ini bahwa sebagai maksud baik dari pemerintah untuk minta dikritik oleh media atau mungkin oleh masyarakat, tapi justru mempertanyakan kritik apa lagi sebetulnya yang perlu disampaikan karena rasa-rasanya kritik yang pedas sudah sering dilontarkan untuk pemerintah. Bagaimana Mas Nugi? Iya, kritik yang sebenarnya sudah banyak dilakukan adalah kritik yang dulu kita anggap kritik yang konstruktif. Tapi kadang-kadang kritik konstruktif yang harus disampaikan dengan cara-cara elegan mungkin sampai menurut saya sekarang tidak begitu mempan ya. Jadi yang memang harus dibuka, misalnya dugaan kejahatan, dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh aparatus negara itu yang harus dibuka selebar-lebarnya karena pekerjaan wartawan adalah membongkar sesuatu. Nah, saya justru melihat pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik itu seringkali saya temukan di lapangan itu justru bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya tadi ingin kritik pedas, tapi ketika publik atau media menyampaikan sesuatu yang kritis, justru digebukin sama aparat. Misalnya. Jadi yang mana yang benar ini? Mau dikritik atau mau gebukin? Oke, menarik. Saya ke Mas Revo. Mas Revo sudah bisa mendengar, Mas Revo? Sudah, Renhard. Baik, Mas Revo, langsung atau bagaimana kita melihat ketika istana meminta untuk dikritik, tapi di sisi lain publik justru meresponnya
mempertanyakan balik kalau mengkritik nanti ada undang-undang ITE yang mengancam, ada pasal-pasal yang mengancam seringkali justru dipolisikan begitu. Apakah ini karena undang-undang ITE-nya atau memang demokrasi kita saat ini tengah betul-betul diuji, terutama di era Presiden Jokowi ini? Ya, Reinhardt, ini memang era ketika kita itu jadi apa yang diomongkan oleh pemerintah ketika menginginkan kritik pedas dari masyarakat, kemudian silakan mengkritik, kami tidak akan kami membutuhkan kritik. Ini seolah-olah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Mungkin memang bukan istana yang melakukan itu, tapi kita tahu selama beberapa tahun terakhir, misalnya ada beberapa kasus, misalnya ketika Revio Patra melakukan kritik-kritiknya di Twitter, gitu ya, kemudian Dandi Laksono, Ananda Badudu dan Dandi Laksono kemudian pernah ditangkap di polisi, dan sampai sekarang kalau misalkan saya tidak salah ingat ya, kasusnya Dandi Dwi Laksono itu juga masih menggantung gitu. Statusnya sampai sekarang masih status tersangka. Nah, bisa jadi memang bukan istana yang meminta yang melakukan pengaduan, tapi ada orang-orang pendukung-pendukung dari pemerintah sekarang yang rasa-rasanya kupingnya terlalu tipis gitu ya ketika melihat atau mendengar ada yang mengkritik presiden dan pemerintahan gitu. Ketika ada satu kritik kemudian dilaporkan menggunakan undang-undang ITE, beberapa menggunakan pasal pencemaran nama baik, penghinaan dan pengadu domba dan sebagainya gitu, sehingga yang bersangkutan kemudian ditangkap. Kalau misalkan kita lihat jejaknya undang-undang ITE ini sudah berapa banyak yang masuk penjara karena undang-undang tersebut, kan banyak ya. Kita terakhir misalnya kemarin ketika kasus sharing itu juga masuk penjara karena ucapan-ucapannya gitu yang dinilai mencemarkan nama baik dan mengadu domba gitu. Nah, ini yang rasa-rasanya harus menjadi dicermati oleh pemerintah gitu. Kalau misalkan pemerintah tahu menginginkan kritik, banyak kritik, kemukakan kritik sehingga kami bisa berjalan dengan baik, karena kritik dibutuhkan untuk bekerja on the track misalnya seperti itu. Tapi realitanya ada perangkat-perangkat regulasi undang-undang yang membuat kita juga, masyarakat itu kemudian kalau mau kritik juga khawatir gitu ya, sehingga ucapan yang keluar dari masyarakat baik itu di media sosial dan lain sebagainya itu adalah ucapan-ucapan yang relatif bagus gitu, sehingga pemerintah tidak menerima kenyataan yang sebenarnya. Dan ini kalau misalkan kita bicara tentang undang-undang ITE ya, kalau kita bicara kemudian dalam ranah ketika publik itu mengemukakan protesnya gitu, ketika undang-undang Omnibus Law, RKUHP, undang-undang KPK, masyarakat turun ke bawah dan kita tahu bagaimana pada waktu itu protes yang ada di jalanan gitu ya, yang kita lihat sendiri juga banyak yang juga digebuki gitu. Bahkan wartawan juga, jurnalis yang melakukan peliputan juga ikut menjadi korban kekerasan pada waktu itu. Nah ini ada kenyataan yang kemudian rasa-rasanya tidak begitu sesuai dengan ucapan. Nah ini yang harusnya, yang sekarang kita coba kemukakan, sehingga kalaupun misalkan ingin sesuai dengan ucapan, apa yang harus dilakukan pemerintah? Saya rasa harus ada kajian-kajian beberapa di undang-undang yang mungkin bisa dilakukan kajian ulang gitu ya, terkait beberapa pasal yang membuat masyarakat juga berhati-hati dalam mengemukakan kritik. Kemudian juga bagaimana mekanisme-mekanisme ketika menghadapi aksi demonstrasi, protap-protapnya harus dibenerin, kayak begitu Reinhardt menurut saya. Oke, jadi problematika utamanya satu sisi adalah kemudian ada perangkat regulasi tadi itu yang membelenggu sehingga sulit bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik karena ada pasal-pasal yang bisa dijerat, pasal-pasal karet tentunya. Tapi juga di sisi lain kita lihat pemerintah terkesan mendiamkan atau bagaimana. Nah ini yang coba kita bahas di segmen berikutnya, Mas Revo dan juga Mas Nugi. Tidakkah kemudian kita juga melihat bahwa undang-undang ITE ini juga bisa dilihat sebagai memberikan kepastian hukum bagi semua pihak agar tidak ada dirugikan misalnya di era sosial media misalnya, karena tentu tidak sedikit juga kita lihat ada ujaran-ujaran kebencian, penghasutan yang terjadi, yang itu juga marak di media sosial. Itu seperti apa kita melihatnya? Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, melanjutkan editorial view bola panas pemerintah inginkan kritik pedas. Tadi masih bersama dengan Mas Revo dan juga Mas Nugi. Saya ke Mas Nugi lagi. Mas Nugi, kalau kita lihat jawaban ya dari Bung Fajrul ya, jubir presiden ini kan mengatakan presiden itu tegak lurus saja terhadap undang-undang. Karena memang ada undang-undang ITE misalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan hukum gitu ya. Seringkali kemudian adanya undang-undang ITE ini juga dianggap sebagai bagian dari menjamin soal kepastian hukum bagi semua pihak, karena tidak sedikit kemudian kita lihat ada ujaran-ujaran disampaikan justru mengarah ke caci maki, kebencian, bukan terhadap kritik-kritik yang sifatnya substantif. Nah, itu bagaimana Mas Nugi? Undang-undang ITE sebenarnya sejak dipublikasikan pertama kali sebenarnya sudah mengandung banyak kritik ya, karena ini bakal dianggap sebagai pasal-pasal yang bisa dipakai untuk menjerat orang lain dan pidana. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa kasus yang juga wartawan itu justru juga dijerat oleh undang-undang ITE. Artinya ketika wartawan bekerja dalam lindungan undang-undang pers ternyata tidak juga berhasil dilindungi oleh undang-undang itu, tapi justru bisa dijerat oleh undang-undang ITE. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kritik yang sejak lama dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil ketika undang-undang ini muncul, ternyata tetap dipakai untuk menjerat, dan itu terkait dengan persoalan kekuasaan. Jadi bagi saya adalah justru undang-undang ITE itu justru dinilai sangat merugikan untuk kebebasan berpendapat, dan nyatanya wartawan sendiri yang sudah dilindungi oleh undang-undang pers tetap jeratan pasal-pasal di undang-undang ITE. Oke, Mas Revo, tadi Mas Nugi menegaskan bahwa undang-undang ITE ini dinilai sangat juga merugikan. Jadi problemnya apakah memang karena undang-undang ITE-nya atau karena rezimnya ini, Mas Revo? Karena kan peran istana sebetulnya ada di mana ketika banyak orang yang dikritik, kemudian dikenakan pasal, dipolisikan, sehingga banyak yang menjadi khawatir kalau menyampaikan pendapat, mengkritik, nanti juga bisa berujung pada pidana. Ya, sebenarnya kalau misalkan istana mau gitu ya, beberapa pasal dalam undang-undang ITE itu kan bisa diuji ulang gitu ya. Artinya apakah dihapus atau kemudian apakah kemudian substansi materinya dikurangi gitu. Dalam kasus misalnya ada kasus ketika undang-undang ITE saya agak lupa pasal 27 atau 28 itu kan yang ancamannya sebenarnya 6 tahun gitu, tapi kemudian setelah di judicial review ancaman hukumannya bisa kurang menjadi 5 tahun gitu. Tapi masih ada beberapa pasal yang ancamannya di atas 5 tahun. Nah, itu yang membuat ketika seseorang itu berkasus di ranah hukum, ketika masuk ke polisi, pasal tersebut membuat orang tersebut harus ditahan gitu lah, harus bisa ditahan karena ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Tapi dalam beberapa kasus, saya tadi menyambung dengan yang disampaikan oleh Mas Nugi, ada beberapa kasus juga yang undang-undang ITE ini juga menjerat para jurnalis gitu. Ada beberapa kasus, misalnya kasus di Biren ada satu jurnalis yang dilaporkan ke polisi karena pemberitaannya. Nah, ini yang agak-agak lucu sebenarnya, karena kalau pemberitaan seharusnya diselesaikan dengan pasal Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Tapi karena diadukan oleh Undang-Undang ITE, kemudian jurnalis ini diseret ke ranah hukum gitu ya, harus menghadapi pemeriksaan di kepolisian dan selanjutnya. Nah, sebenarnya ini Reinhardt ada beberapa hal gitu ya yang harus jadi kajian bersama. Pertama, tidak semua kritik terhadap pemerintah itu yang tidak berkenan adalah pemerintahnya, tapi bisa jadi adalah pendukung-pendukungnya. Nah, pendukungnya inilah yang kemudian melaporkan ke polisi. Nah, kalau misalkan pemerintah mau sebenarnya ketika ada kasus seperti ini, pemerintah tinggal bilang gitu ya kepada polisi atau seperti apa ini, bahwa kami tidak merasa tidak dihina, kami merasa tidak caci maki atau merasa tidak terhina lah dengan ucapan tersebut. Ini adalah kritik, maka tidak perlu dilanjutkan, misalnya seperti itu. Atau kalau misalkan dalam jangka panjang, ya harus dikaji ulang undang-undangnya. Nah, kemudian yang kita harus kritik di sini juga adalah penegak hukumnya. Ketika ada beberapa pasal-pasal yang ada laporan-laporan masuk terkait dengan pencemaran nama baik ya, yang menggunakan undang-undang tadi,
harus dikaji apakah ini benar-benar pencemaran nama baik atau memang kritik. Kalau memang ini adalah sebuah kritik, maka tidak bisa, jangan sampai kemudian diteruskan gitu kan. Ini bisa penegak hukum bisa mengatakan kepada pelapor bahwa aduan Anda tidak memenuhi syarat sehingga kasusnya tidak lanjut. Nah ini yang harus ada beberapa banyak step sebenarnya yang harus dikaji bersama-sama. Tapi kalau saya sih sebenarnya beberapa pasal karet dalam undang-undang ITE itu seharusnya bisa dikaji ulang lah. Karena sebenarnya kan undang-undang ITE ini fokusnya sebenarnya pada transaksi elektronik, transaksi elektronik, keuangan dan sebagainya gitu. Tapi pada ujungnya undang-undang yang sebenarnya ingin melindungi kita dari kejahatan elektronik terkait dengan transaksi keuangan dan lain-lain lebih banyak dipakai untuk menjerat kasus-kasus pencemaran nama baik. Ini yang harus kita disitulah yang harusnya kita harus kaji karena ini pangkalnya disitulah. Baik, Mas Nugi, artinya kita melihat bahwa Undang-Undang ITE ini menjadi momok begitu ya, dan apakah untuk mewujudkan apa yang disampaikan sendiri oleh Presiden perlu ada moratorium misalnya terhadap Undang-Undang ITE itu sendiri, Mas Nugi? Maksudnya judicial review? Halo, Saya Mas kira Nugi. yang sering banyak dipakai pasal dalam Undang-Undang ITE kan 27 dan 28 yang sering kali bermasalah ya. Saya kira pasal-pasal itu juga sangat mungkin untuk dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena dalam beberapa kasus 2 tahun terakhir pasal itu selalu dipakai untuk menjerat kerja wartawan. Nah, saya sebenarnya menambahkan sedikit soal wartawan ini tidak hanya atau media tidak hanya terancam oleh undang-undang ITE, tapi juga kekerasan yang dilakukan di lapangan. Data LBH Pers misalnya 2018 sampai 2020 itu kasus kekerasan terhadap wartawan selalu meningkat. Dan sampai sekarang ada kasus yang tidak pernah selesai ditangani oleh kepolisian. Nah, yang penting bagi saya adalah ketika wartawan mengemukakan satu fakta atau menyampaikan satu pemberitaan, maka pemerintah sebaiknya harus secara dingin mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh media, bukan malah sebaliknya, yaitu melakukan hal-hal yang intimidatif melalui aparatus negara. Oke, baik. Kalau keberadaan buzzer ini bagaimana menurut Mas Nugi? Ini juga tadi yang sempat disinggung juga oleh Mas Revo bahwa mungkin bukan istana, tapi para pendukungnya atau mungkin para buzzer politiknya yang langsung menyerang segala sisi ya, sampai ke urusan personal, sampai ke urusan yang tidak substantif misalnya ketika ada orang-orang atau tokoh-tokoh yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, ini juga jadi salah satu ancaman kepada wartawan. Beberapa kasus misalnya di cnnindonesia.com itu ada wartawannya diserang secara personal, doxing ya kalau nggak salah istilahnya. Jadi dibuka data-data pribadi mereka dan mungkin tidak secara moral mungkin ya bisa, secara sosial hukumannya secara sosial. Jadi kalau misalnya dia data-data pribadi dibuka dan semua orang tahu, bukan berarti tindak pidana ya. Wartawan melakukan tindak pidana, tapi dia dibuka data-data pribadi yang kemudian bisa bikin malu secara sosial. Nah, saya kira ini yang juga penting harus dipikirkan juga buzzer ini harus kita harus mantau juga dan itu fungsi wartawan juga bisa menjelaskan apakah informasi yang disampaikan oleh buzzer politik itu memang benar-benar real atau hanya sekedar hoax atau hanya menggiring opini tertentu dan menutupi kebenaran lain. Oke, menarik. Mas Revo, apa implikasi terparah ketika istana atau pemerintah tidak membiarkan situasi seperti ini, dalam arti Undang-Undang ITE yang masih menyasar kemana-mana, digunakan oleh kepentingan dan lain sebagainya, ada buzzer-buzzer politik yang seolah-olah dipelihara. Apa implikasi terhadap demokrasi kita? Apalagi kalau kita bicara soal refleksi Hari Pers, tadi juga Mas Nugi menekankan bahwa ada buzzer-buzzer yang menyerang wartawan misalnya. Itu seperti apa, Mas Revo? Kita bahas nanti usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi.
kami akan lanjutkan editorial view. Menarik sekali tadi pandangan dari Mas Revo dan juga Mas Nugi berkaitan dengan pemerintah yang menginginkan untuk dikritik, tapi dianggap oleh sebagian kalangan pernyataan Presiden Jokowi tidak semanis fakta di lapangan. Saya ke Mas Revo lagi. Mas Revo, kalau situasi ini terus-menerus dibiarkan oleh pemerintah, apa implikasinya terhadap kualitas demokrasi kita? Apakah ini juga bisa menyebabkan kemerosotan demokrasi kita atau seperti apa, Mas? Ya, yang jelas kalau misalkan tidak ada kritik, tidak ada oposisi, maka pemerintah itu akan berjalan semaunya sendiri gitu ya. Artinya tidak ada yang mengingatkan lah. Nah, ini kan kita sebenarnya tidak bagus ya. Dalam sebuah demokrasi yang matang, tentunya kritik itu diperlukan, oposisi itu diperlukan. Ini Renhat, yang implikasi jangka panjangnya ya, itu. Kalau kita melihat ini, Mas Revo, beberapa lembaga survei sebetulnya sudah merilis ya, misalnya ada kedai kopi, ada indikator, kemudian dari The Economist Intelligence misalnya juga baru-baru ini mengeluarkan hasil survei bahwa ada sinyal kemerosotan demokrasi kita di Indonesia. Salah satunya juga mungkin disebabkan karena ketakutan masyarakat menyampaikan pendapat. Nah, ini juga menjadi penting seharusnya, Mas Revo, untuk kita soroti bersama, apalagi oleh pemerintah misalnya. Ya, karena sayangnya itu yang terjadi ya, indeks demokrasi kita turun. Persepsi korupsi kita juga turun gitu ya. Kemudian indeks kebebasan pers di Indonesia turun. Nah, ini sebenarnya ini sudah sinyal-sinyal yang menjurus berbahaya gitu ya, ketika angka korupsi naik gitu ya, karena mungkin bisa jadi gini, ketika indeks kebebasan pers di Indonesia itu turun gitu ya, bahkan kita sekarang ada di bawahnya Malaysia, di bawahnya Timor Leste gitu ya, jauh gitu, kita masuk area zona merah untuk menurut laporan Reporters Sans Frontiers gitu. Artinya ketika pers ini diminta menjadi watchdog bagi pemerintah, tidak jalan karena tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan baik karena kebebasan persnya tidak begitu bagus gitu. Ketika indeks kebebasan pers yang seharusnya menjadi anjing penjaga itu turun, efeknya bisa kita lihat itu selanjutnya kemana-mana. Korupsi misalnya, indeks persepsi korupsi juga turun ya, berdasarkan Transparansi Internasional gitu ya. Kemudian kemarin juga indeks demokrasi kita turun. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi sinyal yang harus ditanggapi oleh secara serius oleh pemerintah. Gitu. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apa penyebabnya? Dan kemudian harus segera dibenahi. Karena kalau tidak, ini yang kondisi yang tidak menguntungkan ini akan terjadi pada generasi mendatang. Gitu ya. Presiden Jokowi saya rasa tahun ini kan adalah periode ini adalah periode terakhir kan, harusnya bisa meletakkan legacy yang baik lah untuk penerusnya tahun 2024 mendatang gitu ya. Sehingga kalau masih punya cukup waktu untuk membenahi ini semua sehingga indeks demokrasi kita bisa naik, indeks angka korupsi kita juga lebih membaik gitu ya, dan indeks kebebasan pers kita juga membaik. Oke. Baik, sebelum ke Mas Nugi lagi, Mas Revo, kita tadi Mas Nugi di awal sudah menyinggung bahwa kritikan yang seperti apa lagi yang perlu disampaikan gitu ya. Kita tahu saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian ada banyak masyarakat juga menyampaikan pendapat, kritik terkait penanganan soal itu. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kemudian juga di Undang-Undang KPK. Kritik-kritik itu apakah ketika Presiden menyampaikan ataupun Seskap menyampaikan butuh kritik yang pedas dan juga keras, memang tidak didengarkan sepertinya atau bagaimana, Mas Revo? Iya, masukan-masukan kepada pemerintah termasuk kritik-kritik ini sayangnya seringkali sayangnya beberapa di antaranya lah ya, itu kalau misalkan kita ini tidak terlalu didengar. Ya. Bahkan terakhir ketika kemarin di penunjukan Kapolri gitu ya, juga banyak yang menyampaikan beberapa masukan, tapi kan tetap juga itu walaupun pada waktu itu editorial view kita pada waktu itu juga mengatakan beberapa masukan yang penolakannya juga kita tolak gitu ya, karena penolakan masalah agama dan sebagainya itu merupakan kemunduran gitu ya. Tapi saya rasa fungsi juru bicara dari istana selama ini harus lebih ditingkatkan sehingga ketika ada kritik yang masuk kemudian kritiknya itu tidak dijalankan, pasti ada reason yang kuat di istana.
Nah, cuman reason-reasonnya ini yang seringkali tidak tersampaikan juga. Alasan apa kenapa ini tidak dijalankan. Misalnya ya, ketika ada kritik yang muncul dengan sangat deras, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nugi, tapi kemudian tidak didengar oleh istana, atau mungkin didengar tapi tidak dijalankan, kenapa tidak dijalankan? Nah, seharusnya itu ada sebuah penyampaian ya, alasan yang kemudian bisa disampaikan kepada publik bahwa istana memilih langkah seperti ini karena alasan A, B, C, D gitu. Nah, fungsi juru bicara istana yang seharusnya lebih ditingkatkan sehingga masyarakat bisa mengerti kenapa ketika kita menyampaikan pendapat kok tidak terkesan tidak didengar. Gitu, Reinhardt. Oke, baik. Mas Nugi, terakhir mungkin ke Mas Nugi, seperti apa kalau kita melihat ini situasinya terus-menerus dibiarkan? Tadi Mas Revo menyinggung juga ini bahaya bagi demokrasi, apalagi kita melihat juga fakta bahwa sinyal demokrasi kita merosot di era ataupun di kepemimpinan Pak Jokowi ini, apa yang kemudian perlu dibenahi ketika kita menyampaikan kritik, tapi di sisi lain ada undang-undang ITE, di sisi lainnya lagi ada buzzer-buzzer politik yang tetap bekerja untuk menyerang, baik secara pribadi ataupun terhadap wartawan misalnya? Yang penting sekarang bagi saya adalah pemerintah mau mendengarkan kritik yang disampaikan, baik secara pedas maupun yang secara elegan ya. Kalau tidak, yang saya khawatirkan adalah ancaman otoritarianisme itu kan bakal terus menjadi bayangan ke depan kita. Ketika ada kekuasaan dan ada orang-orang yang berkuasa, ketika dikritik maka bukan ada perubahan yang lebih baik, tapi justru pembungkaman terhadap suara-suara tersebut. Jadi itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Artinya masih ada waktu ya, seperti tadi juga Mas Revo katakan, ini terus kita ulas, kita bahas, karena kalau tidak ataupun dibiarkan ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita dan juga untuk ke depan, masih ada waktu untuk bisa memperbaiki situasi ini semuanya, Mas Nugi? Harus sekarang diperbaiki, detik ini juga harus diperbaiki. Detik ini juga, jadi harus sekarang. Jadi kalau kemudian tidak diperbaiki, pernyataan Presiden ini seperti yang tadi saya katakan, hanya janji manis saja atau hanya pepesan kosong mungkin, atau gimana Mas Nugi? Betul, karena 2014 yang saya ingat ketika Jokowi berpidato pertama kali dia terpilih, dia berjanji untuk menuntaskan kasus Paniai Papua. Tapi sampai sekarang kasus itu nggak selesai. Papua itu jadi PR besar pemerintahan sekarang dan ke depan. Jadi kritik-kritik yang disampaikan sebenarnya sudah sejak lama. Tapi pertanyaannya adalah apakah pemerintah mau mendengarkan? Pertanyaan yang sama juga terus digaungkan hari ini, apakah pemerintah mau mendengarkan kritik? Kalau tidak mau kritik, maka tidak akan ada perubahan yang lebih baik dan demokrasi kita akan justru hidup. Oke, baik, terakhir ke Mas Revo. Mas Revo sebagai media yang juga kita punya fungsi watchdog begitu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, meskipun ada mungkin serangan ya yang tadi juga sampaikan kepada oleh Mas Nugi terhadap para wartawan dengan undang-undang ITE dan lain sebagainya ataupun lewat buzzer-buzzer politik, bagaimana kita harus tetap menyampaikan kritik terhadap pemerintah, menyampaikan pandangan agar kemudian kita punya fungsi ataupun fungsi watchdog itu masih bisa dilakukan oleh media ke depan. Ya, Reinhardt, media itu kan memang punya fungsi sebagai pengawas gitu ya, dan kita memang hadir selain memberikan informasi. Di media itu amanah undang-undangnya adalah satu, menjadi penyampai informasi, kedua fungsi edukasi, ketiga fungsi hiburan, dan keempat ini tersebut dalam undang-undang fungsi kita ini. Amanah undang-undang adalah media adalah sebagai kontrol sosial, artinya fungsi sebagai kontrol sosial itu harus terus dijalankan. Nah, sepanjang media itu bisa bekerja di rel kode etik sesuai dengan kode etik jurnalistik, kemudian ada kode perilaku. Nah, yang berlaku di Indonesia gitu ya, kita berjalan sesuai rel etik jurnalistik yang secara global ini sama kira-kira seperti itu, maka tidak ada alasan buat kita untuk takut menyampaikan kritik, menyampaikan fakta, menyampaikan informasi, karena memang amanah undang-undangnya seperti itu, Reinhardt, dan itu yang harus terus kita jalankan. Oke, dan semoga pernyataan kritik itu, pemerintah butuh kritik yang pedas dan juga keras itu tidak hanya sekedar
lip service semata, tapi betul-betul didengarkan dan seperti tadi sudah kita bahas bahwa kritik itu ya memang pemerintah kita harap mendengarkan apa yang sudah kita sampaikan. Terima kasih banyak Mas Nugi, Mas Revo, perspektif yang sangat menarik sekali di hari kasih sayang ini. Kita tunjukkan kasih sayang kita terhadap pemerintah dengan menyampaikan masukan dan juga kritikan-kritikan yang pedas dan juga tegas di era demokrasi. Semoga ada waktu untuk memperbaiki situasi ini semua. Terima kasih banyak Mas Revo dan juga Mas Nugi untuk editorial view pada malam hari ini. Ya, permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah pekan ini mendapatkan sorotan besar dari media massa. Kami akan merangkumnya dalam Story of the Week usai jeda. Tetap di CNN Indonesia Newscast.